Anak itu kan kadang butuh touch kayak gitu-gitu. Aku tuh nggak pernah di touch, bapak aku tuh nggak pernah, Mas. Bahkan ada momen-momen bapak itu pernah menyampaikan Lebaran tuh, aku ingat Lebaran bapak tuh menyampaikan ketidakterimaannya atas kehadiranku di dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketemu lagi di channel Saling Berguru bersama saya Faisal Kamal dan masih bareng sama Mas Ili. Hari ini kita kedatangan tamu, salah seorang relawan di komunitas. Namanya Mas Reza Aditya. Mas Reza Aditya, aku biasa manggilnya Reza Brata soalnya. Sesuai usahanya ya, sesuai usahanya. Kedatangan seorang relawan sudah sejak dari tahun berapa Mas Reza masuk komunitas? 2015 November. 2015. Dari 2015 hari ini punya satu buah rumah usaha bernama Connecting Space. Connecting Space ini berapa jumlah anggota tim di sana, Kak? Yang beraktivitas di sana kira-kira 20-an anak. 20-an orang Mas ini. Cepet ya? Iya. 20 Berapa orang. tahun? 7 tahun. 7 tahun. 7 tahun udah sekitar 20-an talent. Iya. Keren. 7 tahun 20 orang. Keren. Kak, makasih ya Kak udah datang ke sini. Sama-sama. Aku mulai dari biasa ya kita ngobrol di Saling Berguru itu biasanya aktivitas terakhir akhir-akhir ini Kak Reza tuh lagi seru bikin apa? Aktivitas akhir-akhir ini lagi banyak nemenin teman-teman di Connecting Space. Memang Connecting Space hari ini banyak. Dulunya kan Connecting itu coding. Nah, sekarang memang banyak visual lebih ke ilustrasi di sana. Oh, seru ya? Iya. Karena emang aku tahu beliau kan memang programming Mas Ili. Memang programming. Kak, cerita dong Kak, proses gabung sama komunitas itu kan ceritanya gimana? Terus dengan aku kan sering dengar cerita dari Mas Ili. Kalau forum-forum itu kan bahkan di Saling Berguru Sering beberapa kali ya. Mas Reza sering disebut namanya. Aku tinggal nunggu aja sebetulnya. Kapan nih Mas Reza berkesempatan datang? Sharing Kak, monggo Kak, prosesmu. Cerita prosesku gabung ke komunitas ya. Jadi aku tuh kenal Juruhub, jaringan rumah usaha itu udah lama sebenarnya dari waktu kuliah awal-awal. Karena kebetulan memang seneng berkomunitas. Ya. Terus waktu itu kan banyak forum tuh, Mas Ili itu banyak bikin forum. Forum Medangan dulu ya Mas ya namanya, Forum Medangan udah sering join, cuma belum punya kesempatan ngobrol sama Mas Ili langsung. Oke. Nah, akhirnya ada satu peristiwa tuh Mas Ili ngisi di kampus. Dilalah kok yo jodoh ya, namanya jodoh Mas. Akhirnya aku tuh di invite salah satu dosen di sana, Mas ikut gabung ke lantai 9. Ada apa Bu? Wis toh gabung wae. Itu posisi udah mau pulang. Udah mau pulang dari kampus. Naiklah ke lantai 9 terus. Itu ternyata Mas Ili sharing bareng beberapa pengusaha gitu. Ya udah. Mas Kukrit waktu itu. Mas Kukrit. Iya. Pak Kukrit waktu itu ya, Pak Kukrit. Terus yes, biasalah aksinya Mas Ili kalau lagi di panggung kan gitu kan. Banyak aksi-aksi mengagetkan. Ternyata ada Mas Agung itu yang sekarang partnerku di Connecting itu disuruh naik meja. Agung yang sebesar itu ya. Aku ngelemu. Disuruh naik meja lah sama Mas Ili. Iki opo to ki aku jane. Nah, akhirnya dari situ singkat cerita ya udah selesai acara, Agung yang ngobrol sama Mas Ili malahan. Mau main ke rumah terus tukeran nomor Agung sama Mas Ili itu tukeran nomor handphone. Yang dikasih nomornya Mas Ili itu malah Agung bukan aku. Oke. Ya, udahlah. Terus itu aku malah sama Mas Ili itu komunikasi message Twitter. Ngobrol sama Mas Ili di Twitter, ngobrol terus ya udah akhirnya main ke Mas Ili. Dan main pertama aku tuh malah tujuannya nawarin karena aku masih punya usaha training center. NLP dulu. Sangat. Dia anak NLP keren. NLP udah datang Mas Ili berharapnya jualan malah dicuci sama Mas Ili. Dicuci. Wah, pulang dari situ tuh namanya anak umur segitu ya, aku tuh umur berapa sih, 20-an lah. Nggak terima, pusing, pulang dari rumahnya Mas Ili itu pusing, bener-bener pusing, karena Mas Ili bilang usahamu ki rak genah, rak bener, kayak gitu.
wis toh nggak suwi ki tutup. Nggak lama beneran, sebulan dari ketemuan Mas Ili itu hancur, usaha itu hancur, bener-bener hancur. Hancurnya bener-bener hancur sampai aku tuh kan udah misah sama orang tua, sampai bener-bener nggak bisa makan, nggak bisa makan. Nah disitulah 3 bulan kali masa menenangkan diri, jalan-jalan kemana-mana, terus habis itu kontakan lagi sama Mas Ili, kontakan, main, dikasih kesempatan Mas Ili belajar, waktu itu belajar di Rumbel, Brotojoyo. Belajar. Rumbel ini rumah belajar. Rumah belajar. Rumah kami yang di bawah, rumah kita yang di bawah. Di Brotojoyo. Ada aulanya kan. Belajar trading waktu itu, belajar trading. Nah, aku bareng sama Agung, Yori, bertiga. Tersisalah aku. Karena waktu itu ya, proses belajar kan disiplin kan. Mas Ili kalau kelas tuh kalau tidak mengikuti aturan kelas ya di-kick, masih harus di-kick. Ketat ya. Ya, udah tersisa akhirnya. Aku lanjut. Akhirnya ngobrol sama Mas Ili. DM-an itu masih DM-an. Aku masih belum punya nomornya Mas Ili. Oh. Masih DM-an di Twitter. Akhirnya tanggal 22 November itu aku DM Mas Ili. Mas, aku join. Sampai sekarang bahkan aku tuh masih simpen screenshot-nya. DM aku sama Mas Ili. 22 November. 2015. 22 November. 22 November. Mas, aku mau gabung. Gini. Oke. Kalau buat kamu oke. Sampai kalimatnya tuh aku inget. Nek buat kamu oke, besok Selasa kita ngobrol. Berarti kan tanggal 23-nya besoknya. Karena aku itu tuh Senin pagi aku inget bangun tidur. Terus DM Mas Ili itu. Udah 2-3 ngobrol, udah langsung join. Aku tadi sempat dengar Kak Reza cerita bahwa kan udah nggak tinggal sama orang tua gitu. Nah, aku lebih tanya ke situ dulu deh Kak. Iya. Mas Ili itu kan menganggap seorang Mas Reza atau kami di komunitas menganggap Mas Reza ini dengan posisi Mas Reza sekarang, aku yakin mentalitasmu pun kebangun. Nah, cerita Kak prosesmu sampai tadi lah bisa pisah sama orang tua atau prosesmu dulu tuh dia Kak dengan mental kayak gini tuh bekalnya kayak gimana bisa nyampe kayak gini? Bekal pertama, kalau ditanya bekal pertama mentalku yang bentuk itu siapa? Almarhum ibu. Ibu? Ya. Bapakku itu PNS, ibuku itu entrepreneur karena keadaan sebenarnya. Entrepreneur karena keadaan, karena PNS bahasanya ibu waktu itu ya, PNS kalau lempeng ya wis gitu aja. Akan cukup lah, pokoknya hidup tuh serba cukup mepet maksudnya. Cukup mepet. Jadi ibu akhirnya harus jualan, bikin donat, bikin kue, macam-macam. Nah, disitulah aku mulai kenal namanya dunia entrepreneur sebenarnya. Dan ternyata kan aku kan 3 bersaudara nih Kak Isal, 3 bersaudara. Nah, yang dari 3 bersaudara ini yang paling spesial, yang paling aneh kan aku. Kakakku ya biasa, aku terus adik. Nah itu terjadi banyak dialog sama ibu. Ibu tuh ngomong, kamu kalau hidupmu biasa, ya kamu nggak bisa, karena kamu lahir aja udah beda itu, udah lain. Jadi usahamu harus 2-3 kali lipat lebih dari orang pada umumnya. Dan itu terjadi. Ibu tuh ngedidik aku ya itu karena ibu jualan gorengan, jualan donat. Tiap pagi tuh aku jam 4 dibangunin subuhan, terus suruh bantu gorengin. Gorengin gorengannya, udah itu terjadi terus. Awal-awal pasti ngerasa nggak terima. Kakak dibangun tuh udah bangun, mandi, berangkat sekolah udah. Nah, aku bangun harus ngaduk adonan, gorengin, baru prepare sekolah. Berangkat sekolah pun itu bawa gorengan untuk diantar ke sekolah, karena kalau kamu mau bayar uang sekolahmu, kamu bisa bayar uang sekolahmu, ya jualan. Ya jualan. Uang sakumu dari mana? Ya dari gorengan yang bawa itu. Ya udah akhirnya gitu. Udah berjalan waktu, udah terus begitu. Memang pendidikan ibu berbeda relatif kan, dan dialog di keluarga paling intens memang sama ibu. Jadi apapun yang tak hadapi, kenakalanku di masa remaja pun semuanya ibu tahu. Kayak gitu.
Bahkan yang ngajarin hal-hal yang katanya orang negatif, ngajarin ngerokok, ngajarin kenal minuman, ibu. Mbokmu sangar ya? Iya, Mas Sangar Ili. ibunya. Aku kenal minum bir itu yang ngajarin ibu. Parah itu mah. Kalau Keren kan waktu kecil aku hidup di daerah Wonodri itu Mas Ili, kan ada togel segala macam. Iya. Ya ono pasang jajal. Beneran diajarin. Sangar ibu. Tapi setelah itu ada dialog lanjutannya. Kowe ngerti minuman bir enak ra? Ah, enak. Ya wis aja mbok lakoni. Tapi kalaupun kamu minum minuman itu atas pilihanmu sendiri. Iya. Bukan karena lingkungan pertemanan. Jadi memang mending aku yang mengajarkan daripada orang lain dan nggak ngasih value-nya apa sih? Harus gitu. Rokok pun begitu. Jadi ibu pun tahu, ngerti aku SMP itu udah mulai ngerokok, ibu udah tahu. Almarhum ibu itu udah tahu. Nah, singkat cerita ya udah terus belajar. Jadi SMP itu udah mulai ya semakin tak pikir aku semakin besar tuh semakin enak ya. Tapi ternyata enggak. Ya setelah SD itu masih di itu sama SMP itu uang saku memang udah nggak ada. Akhirnya pengen handphone. Ya nek pengen golek dhewe piye carane. Udah nggak ada yang namanya uang sekolah, uang saku dari orang tua tuh udah nggak ada. SMP akhirnya mikir kan udah mulai di-trigger dari SD itu. SMP udah mulai jualan pulsa elektronik. Pakai HP itu udah mulai jualan. Jualan sampai akhirnya panteran sama kakak di SMA itu ya udah mau berangkat piknik SMA itu aja. Teman-teman yang lain udah sibuk nyari uang saku, di sini aku sama beberapa teman sibuk cari objekan. Udah orderan. Jadi yang lain pulang dari Bali SMA itu kehabisan uang saku, aku dan beberapa temanku yang jualan malah panen. Karena jualan ya. Malah panen, jadi memang oke, udah akhirnya terus belajar. Nah, di kuliah baru masuk digital itu. Kenal digital itu di kuliah, makanya karena ibu kan meninggal di aku semester 2 kuliah. Oke. Oh, umur piro kuwi, Mas? Aku umur 20 masih kalau 20. 2018, ibu meninggal tuh 2018. Ibu meninggal, terus ibu kan ninggalin kantin di SMK 11 Semarang. Oh, Perjalanan sebelum ibu meninggal tuh memang ya ajaib aja menurutku. Jadi aku kuliah kan udah kuliah semester 1 itu. Selalu setiap istirahat di antara jadi ibu udah tahu jadwalku. Asal tahu ada jam kosong di tengah-tengah ibu minta pulang. Pulang makan di rumah aja, makan di kantin itu Mas. Tapi di dialog itu tuh ibu bayang, nanti ini kamu yang nerusin, ini kamu yang noto, titip bapak, titip adik loh, meneng di. Itu tuh udah ngomong. sebulan sebelum ibu meninggal tuh udah banyak interaksi itu. Ternyata ibu meninggal, habis itu ibu meninggal, akhirnya pegang kantin. Karena masih aktif di komunitas, ikutlah beberapa kegiatan, ketemu forum yang ininya Pak Nukman Lutfi. Nah, ceritalah kegiatanmu apa le? Almarhum. Mas. Ditanyain kegiatanmu apa le? Ngurus kantin Pak. Lah kuliahmu apa? IT. Aku rak gelem ngerti. Engko aku paling suwi setahun saka kene ketemu kowe meneh. Aku pengen lihat kamu punya usaha digital. Trigger lah itu. Akhirnya belajar bikin website, belajar bikin apa, termasuk belajar jadi hacker. Ini memang, jadi nakal-nakalnya anak IT kan nakal tuh di kampus gitu, tampilan webnya kampus kita ganti foto temen gitu-gitu. Nakal banget ya. Jadi kita nakal-nakal gitulah. Nah, akhirnya sampai menemukan satu titik ya ketemu di WordPress itu belajar. Karena aku jurusan IT tapi coding yang ngerti lah tapi eksekusinya nggak terlalu lincah. Nah, akhirnya ketemu di WordPress itu pun dan spesifik ke SEO-nya, optimasi, lebih suka ke situnya. Search engine optimization. Iya. Itu Kak Ishal. Oke. Aku tarik mundur dikit ya Kak. Ya. Nanti abis ini biar Mas Ili ikutan nambahin. Aku penasaran. Proses ibunya Kak Reza nggak ada. Tadi kan sempat ngomong kayak sebulan tuh sempat nitip-nitip segala macam. Itu kan kita selalu tahu itu orang tua kita lah punya hal-hal yang kayak gitu, dan itu kan kultur ya, atau ya nggak tahu lah apa namanya, susah dijelaskan hal-hal yang begitu. Ketika nggak ada, itu kan hilang Kak. Seseorang yang memberikan bekal
Mas Reza dari kecil punya mentalitas sekuat itu, diizinin bandel, bahkan diarahkan sesuatu yang sepatnya kenakalan kayak apa dan dijelaskan nakalnya seperti apa. Ketika ibu nggak ada, lah piye rasanya tuh gimana Pak? Ambiar sak pole. Ambiar. Karena 20 hampir 21. Tinggal ibu yang jadi pegangan ya. Ya. Ambiar sak pole Mas. Jadi sepeninggal ibu tuh kan bukan enak sing tak temuin. Jadi banyak masalah yang akhirnya mesti tak take off. Iya. Kantin itu tadi, ngurus kantin. Bapak posisi gerah. Bapak itu sakit. Jadi keluarga besar tuh malah mengira yang akan pulang duluan bapak. Karena bapak waktu itu sakit lumayan parah. Tapi ternyata ibu yang dipanggil duluan. Akhirnya harus ngurus bapak, harus ngurus adik. Yang adik masih sekolah. SD waktu itu, Nanda itu SD harus nemenin dia dan segala problematika keluarga besar. Nah, akhirnya ambiar, nggak punya pegangan. Sampai ekstrimnya aku dulu tuh, itu kebiasaanku kan jeda kuliah itu pulang dulunya. Jeda kuliah, aku ke makam ibu. Seharian itu bisa seharian diem di makam. Mbak lakukan tuh berapa waktu selama seharian di makam itu? Seluruh waktu berapa lama itu kira-kira? Sebulan kali Mas Ili. 1 bulan. 1 bulan, ya. Akhirnya ya di satu titik, ya itu karena disadarkan dengan adik waktu itu Nanda. Nanda itu jadi nggak punya teman kan, wes kehilangan ibu, akunya sendiri sibuk di luar, paling pulang pun ke kantin, ngurus kantin. Akhirnya itulah, oh ya nggak bisa gini nih, aku akhirnya harus ngurus semuanya lagi, kembali ngurus Nanda, ngurus bapak. Nanda usia piro? Nanda SD kelas 6 Mas Ili. Nanda itu SD kelas 6. Jadi harus ya udah akhirnya menerima, itu sebenarnya akhirnya proses menerima dari sing ambiar, harus menerima keadaan memang ibu udah nggak ada, menerima keadaan harus ada tanggung jawab yang dipegang. Dan akhirnya begitu menerima, alhamdulillah jalan semua, jadi kepegang. Yang memang itu proses nerimone itu masih yang agak panjang. Iya, Mas Ili, aku ngeliat mental tadi ya. Makanya kenapa aku tertarik, gimana rasanya? Karena ini kan benar-benar Mas Reza dengan ya kalau tadi Mas Reza bilang beda, spesial dari lahir ya. Berarti ini mulai dari lahir ya? Dari lahir. Sorry, aku tanya, sakitmu tuh namanya apa? Nggak ngerti sampai sekarang. Karena anehnya ibu dan keluarga itu tidak pernah memberi label itu. Jadi bapak sama ibu dulu ya wes anak biasa sebenarnya. Meskipun keadaan begitu tuh kamu nggak perlu sakitmu ini terus berharap orang tuh terus kasihan sama kamu, nggak. Bahkan bapak sama ibu dulu, bapak kebetulan, jadi aku kan suka otomotif kayak jadi ya udah pengen ngomong nonton kalau di Jakarta tuh apa sih namanya pameran mobil tuh IMS kayak gitu-gitu. Itu ya udah digendong di pundaknya. Ya udah kita keliling, ya ditaruh di pundak kayak anak-anak kecil pada umumnya, udah itu. Jadi semua apa yang anak-anak seumuranku itu lakukan itu dilakukan meskipun disupport sama orang tua. Jadi ya udah kayak anak biasa aja. Ya, aku ngebayangin mentalnya Mas Reza ketika posisi aku juga baru tahu ayahnya sakit juga kan, berarti kan ini complicated sebetulnya. Penopangnya hilang, makanya bahasanya tepat ketika dibilang ambiar tuh aku bayang penopangnya hilang ya. Ambiar benar. Nah, proses 1 bulan, menurutku 1 bulan itu dengan posisi Mas Reza, aku yakin karena mentalitasnya Mas. Sebulan komunikasi apa yang Mas Reza lakuin di makam ibu ya pasti banyak sekali komunikasinya. Nah, aku ke Mas Ili sih penasaran, pengen juga mentalitas yang dibangun sejak kecil ya, bekal yang dibangun di Mas Reza sejak kecil. Aku nggak tahu apakah Mas Ili yang kelihatan sama Mas Reza ketika Mas Reza memutuskan untuk minta bergabung, apa yang Mas Ili lihat di prosesnya sosoknya Mas Reza di awal-awal kenal gitu Mas Ili? Penasaran sih. Iya, aku kenal Mas Reza tadi yang diceritakan jangan ngenalin Agung. Aku percaya gini Sal, hidup itu selalu dipertemukan. Kayak gitu Mas Reza. Jadi selalu
kita pun hari ini mencoba untuk belajar untuk menerima siapapun yang datang ke tempat kita. Hari ini kan belajar terus kita coba, tidak ada rasa penolakan apapun, situasi yang orang datang yang bahkan bisa jadi tanda kutip tujuannya bisa kurang baik kepada kita. Kita pun terima itu. Nah pada saat proses awal ketemu Mas Reza itu adalah proses belajar menurut aku. Buat aku ketika ketemu Agung ternyata ngajak Mas Reza, sekalipun aku sudah tiktokan lewat DM, lewat Twitteran gitu. Tapi kan juga siap gak siap ketemu Mas Reza dengan keterbatasan seperti ini, Sal. Kalau aku mau jujur kan gitu kira-kira. Benar. Tetapi kemudian dari cerita yang diobrolkan itu justru itu yang menarik. Yang tadi sudah sebagian kecil diceritakan adalah aku melihat keputusan Mas Reza memilih jalan hidup yang seperti sekarang itu pilihan yang paling baik dan paling tepat. Dan yang ketika aku bilang di tayangan sebelumnya dan aku memastikan terus bahwa Mas Reza ini jenis manusia yang khusus karena dia selalu mencari pertarungan di medan rawa-rawa. Gitu, yang kemarin aku bilang itu. Mas Reza itu jenis manusia yang mencari medan bertarung aja mesti di rawa-rawa. Kalau kita kan biasa, medan bertarung kita di daratan, di lapangan gitu. Lah Mas Reza ini tidak. Artinya ketika dengan banyak keterbatasan itu, bahwa kemudian keterbatasan itu dia accepts gitu, dia terima dengan apa adanya itu dan sudah tidak digubris lagi. Bahkan yang dia bilang penyakit itu nggak diurusin apa namanya penyakit itu rasanya itu mental jawarannya dia hari ini. Itu sih Sal. Dan kalau nyambung langsung ke cerita Mas Reza nanti, Mas Reza biar nerusin. Ketika pertama kali datang dan kita ngobrol Mas Reza, aku bilang gini, ini ngomong jujur di sini tega nggak tega. Tapi aku bilangnya gini, oke nek arep gabung syaratnya jelas buat aku jelas. Kamu di tempat kami di lantai 2, itu kita sebut apartemen. Maksudnya aula yang di lantai 2. Iya. Tidur di situ terserah gimana caramu naik, gimana caramu turun. Nah, itu sebenarnya ujian pertama kali Mas Reza untuk kata dia menerima, tapi kan aku hanya mendengar. Nah, pada saat itu aku buktikan dan itu ternyata terbukti. Nah, Mas Reza bisa ngurusin itu. Proses kreatifmu ketika pertama kali gabung di jaringan Rumah Usaha lo, dengan kue tak perkosa supaya dengan caramu dengan keterbatasan, tapi justru diterobos keterbatasan itu, dan dia disitulah terbukti bahwa oh bener ini mental jawabannya memang keren sih. Itu terbukti di situ. Ceritain Mas. Ceritakan. Oke. Udah gabung nih Mas Li dengan. Jadi aku keinget tadi sebenarnya sebelum gabung itu waktu aku ngomong Mas aku mau gabung. Ternyata Mas Ili itu sebelum menerima aku itu udah berdialog dulu dengan keluarga Mas Ili. Karena kan rumah usaha selalu ada keluarga kan di dalam rumah itu. Mas Ili itu dialog dulu dengan Mbak Rin dan putra-putranya Mas Ili bahwa siap nggak kita menerima bocah koyok ini. Dengan pasti kan ada butuh dibantunya, ada butuh dengan segala diperhatikan lah. Udah akhirnya oke, ternyata Mas Ili itu sebelum ke akunya, Mas Ili malah banyak ke Mas Ilinya dulu. Terus challenge tadi sebenarnya begitu aku hari pertama masuk itu ngobrol sama Mas Ili kan, pokoknya tugas utamamu belajar membaca terus ikut kelas. Itu hari pertama tuh udah pokoknya kelas apapun nanti begitu dicolek ikut. Oke Mas, kelasnya di mana Mas? Kelasnya di lantai 2. Oke, aku sedang kegiatanku di lantai 1 bareng sama Red Sugar waktu itu sama Mas Yoga. Sama Mas Yoga. Dah. Siang tuh habis makan siang kelas. Tiba-tiba aku dicolek Mas Yoga. Saya kelas ya. Oke. Dibantu. Hari pertama tuh aku dibantu kelas naik. Digendong tuh sama anak bopong sama anak-anak Red Sugar rame-rame itu berempat apa berlima. Besoknya Mas Yoga dimarahin Mas Ili. Mas Yoga dimarahin Mas Ili. Ora iso ben urusi dhewe, ben kon munggah piye carane kon munggah. Aku mikir toh Kak Isal. Gitu sih, aku kan munggah dhewe. Ya wis pikiran caramu dhewe. Kan uripmu. Kowe kudu iso mandiri. Nah, ternyata itu berhubungan dengan ceritaku ke Mas Ili. Waktu awal-awal ketemu, aku itu dulu merasa ketika gak ada orang, aku tuh gak bisa beraktivitas. Jadi aku
dependen ya Mas bahasanya, dependen, butuh bantuan orang. Iya. Selalu butuh bantuan orang. Nah, begitu melewati tantangannya Mas Ili itu, aku oh iya ya. Kan urip-uripku dhewe. Ya aku harus bertanggung jawab kepada hidupku sendiri. Jadi kalau nggak pernah kan Mas Ili menjelaskan di depan tuh nggak pernah Mas. Ya itu mbok lewati sih, nerak mbok lewati nggak akan ada penjelasan lanjutan. Iya. Jadi tantangan itu harus kamu jawab dulu baru kamu dapat penjelasan. Iya. Jadi memang benar-benar, dan aku tinggal sama Nanda waktu itu Mas di lantai 2 benar-benar. Tinggal sama Nanda itu masih relawan awal-awal. Kami berdua hidup berdua. Nanda itu ikut bantu di Kak Manda, aku di support Bang Doni waktu itu. Dengan kehidupan uang saku 750.000 berdua, harus menghidupi 2 dapur. Dapur aku tinggal di Brotojoyo, dan dapur bapak di rumah. Iya gitu nih, tapi entah kenapa cukupi Mas. Cukupi. Jadi belanja sabun belanja kan 2 kan, akhirnya 2 rumah. Karena Bang, tapi kok cukupi? Iya. Nah, ternyata itu magicnya sih di situ sih. Cukup. Ya, gitu makanya akhirnya ketika kita tuh kadang kejebak-jebak di hal-hal yang kita tuh belum ngelakoni, tapi wis wedi sih gitu loh Mas. Iya. Udah takut duluan. Tapi ternyata padahal sebenarnya kita bisa. Kita beda. Itulah akhirnya aku ini kudu tak entek kene. Nggak mungkin nggak, harus tak habisin bener-bener proses belajarku di JRU harus tak habisin bener-bener. Dan memang aku menganggap iya Mas Ili, ya Mas Yoga tadi, Bang Doni tadi, orang-orang yang tak sebut apa, yaitu Mas bahkan Mas Ili itu aku pernah ngomong sama Mas Ili, jujur ya, aku pernah ngomong sama Mas Ili itu, bapakku tenan mikir Pak Mas Ili gitu. Bapakku asli itu bapakku ben nonton. Ben nonton, maksudnya bapakku juga. Jadi bapakku tuh seperti peduli nggak peduli Mas, tapi Mas Ili itu peduli dengan caranya Mas Ili. Gitu. Anak itu kan kadang butuh touch kayak gitu. Aku tuh nggak pernah di touch, bapakku tuh nggak pernah Mas. Bahkan ada momen-momen bapak itu pernah menyampaikan dia apa ya? Lebaran tuh aku ingat lebaran bapak tuh menyampaikan ketidakterimaannya atas kehadiranku di dunia. Itu lebaran. Wah, tapi begitu tak ingat ibuku lagi sing ngelambari. Ketika ada orang sing ngono kayak kowe, itu tantangan. Bukan kamu harus jadi lemah. Wah ya tarung, habis itu pasti tarung untuk menyelamatkan hidup. Bahkan pilihanku hari ini menjadi entrepreneur waktu kuliah kan itu pun ditantang keluarga besar, karena keluarga besar itu keluarga pegawai. Kegiatanku setiap hari itu kan dulu waktu menemukan dunia digital itu kan ya udah di depan laptop. Kowe iki meh ngopo, kowe iki meh dadi opo, mau ngentek-ngentekke duit hari-hari ning nggone ngarep laptop. Nah itu akhirnya. Hari ini semua orang di depan laptop. Hari ini semua di depan laptop. Di depan handphone, nggak kemana-mana. Gadget semua. Iya. Tapi gini, aku nambahin Mas Reza. Jadi memang luar biasanya kalau orang tua kita, terutama orang tua kandung ya, kalau bisa memberi lambaran ideologi itu luar biasa. Dan aku merasakan dari kumpul mbak awakmu Mas, dari cerita-cerita masa lalu, terus berproses sekarang ini kayak terpanggil lagi bahwa ibumu itu diasat luar biasa, karena betapa teori orang Jawa yang mengatakan itu loh Sal, tego loroni ora tego patini itu oleh ibunya Mas Reza itu benar-benar diterapkan, dan betapa ini menjadi bekalnya Mas Reza hari ini menjadi seorang petarung tangguh itu, yang pada akhirnya finally sekarang ini beliau mengelola sekitar 20-an talent itu kan diasat gila apa, dan tuh para sarjana-sarjana bagus hari ini. Itu sih salahnya aku melihat Mas Reza yang sekarang itu pasti sudah berbeda jauh dengan yang dahulu, bahwa ada terus dengan kemajuan zaman dia harus ngikutin cara baru ya, kemudian itu menjadi kesepakatan baru dengan kumpul dengan bareng-bareng dengan kita kan itu salah. Iya Kak, aku punya pertanyaan ke Kak Reza tuh gini, prosesmu dari sejak datang, makanya tadi Mas Ili bilang ya aku nggak tahu, pasti Mas Ili juga
punya konsep lah ya ketemu Mas Reza. Ketika sosok Mas Reza hari pertama masih dibantu, hari kedua suruh naik tangga sendiri tuh Kak. Berarti itu kan beneran perjuangan. Nah, yang Mas Reza jalanin di komunitas, ini kan isinya bukan tentang teknis saja Kak. Mentalitas bagaimana seorang Mas Reza yang dianggap punya keterbatasan, tapi isi kepalamu kan luas banget. Gemblengan ibunya Mas Reza itu kan, aku nggak tahu dengan cerita yang tadi, bahkan ayah sama ibunya Mas Reza aja punya cerita yang belum tentu semua orang tahan ngadepinnya Mas. Nah, Kak, komunitas membentuk Mas Reza tuh hari ini seperti apa secara mentalitas, dengan udah punya bekal, lalu perjalanan jatuh bangun di komunitasnya tuh secara mentalitas aja dulu diceritain kan. Oke. Komunitas tuh banyak ngajarin aku, yaitu pertama memang kamu belajar bertanggung jawab kepada dirimu sendiri. Karena tagline-nya komunitas kan berprestasi dan berbuat baik, bener kan? Jadi kamu sih berprestasi sih, berarti kan bicaranya kan personalnya dulu. Iya. Ya, hari ini kan banyak orang kepengen apa nek Jawa niki ndake pengen berbuat baik, tapi ternyata di dirinya sendiri belum beres. Nah, itu sing akhirnya aku belajar bener. Jadi kalau kamu mau berbuat baik ya awakmu sih kudu bener. Nah, akhirnya kebaikannya jadi tersistem, bukan kebaikan sing sok-sokan berbaik. Nah, terus akhirnya ternyata berkumpul bersama, gandengan, bersaudara, itu tuh ya semua elemennya tuh memang ya bener-bener persaudaraan. Bahkan sing di komunitas sing aku ya kan masih nakal ya Mas, aku masih akeh nakal ya kan. Aku masih akeh, dan teman-teman tuh ngomong kenakalanku tuh sejujur itu, dan bagiku itu saudara bener tuh gitu loh Mas. Iya. Saudara beneran tuh berani ngomong klerumu ya sejujur-jujur nih. Bahkan bukan hanya ngomongin klerumu, tapi nuntun piye bener ya. Bagaimana benernya tuh ditemenin, bukan terus dijorokin ngono terus ditinggal. Nggak, ditemenin, dan itu bener-bener ya itu. Dan aku ngerasa maksudnya Mas Eli dan teman-teman kan A sampai Z perjalananku tuh ditemenin Mas, bukan sing di ya wis pikiran kan, yang penting kan kowe usaha wis belajar usaha enggak. Tapi membersamai itu yang sing aku merasa itu sih. Membersamai. Jadi dan belajar benar-benar membuka diri. Membuka diri sebenarnya ketika ya itu tadi kan berat loh ketika dikomentarin orang bahwa ono kelirunya dalam perjalanan kita. Kalau kita nggak membuka diri sini harus nesu tok. Iya. Tapi nek membuka diri, oh iya ya, aku ono keliru nih. Akhirnya kita benerin ya. Kan nggak ada, aku tuh orang nggak percaya ono menungso sih bener terus kan nggak ada kan. Nah, tapi ono lah sing ngandani bahwa keliru mungkin ono terus benek gini piye. Nah itu persaudaraan yang bener-bener wah angel lah. Kan udah beberapa kan aku bersinggungan dengan beberapa orang yang katanya baik kan, yang mau bantu mau apa. Tapi ya wis mau apik nek pas ono senenge tok, tapi begitu. Ya kan titik-titik terendahku itu kan aku banyak ditemenin komunitas. Iya. Jadi Reza Brata Media itu kan ya nggak langsung jadi. Iya. Proses. Jadi disupport komunitas bener-bener ya itu akhirnya loh bagaimana caranya bocah bangun usaha terus ditemenin orang segitu banyak. Aku tuh bingung sampai hari ini tuh aku masih iso ya gitu. Bisa, bener-bener memang bisa. Dan akhirnya sampai satu titik aku begitu bikin circle baru ya akhirnya ya ini harus filosofi ini tuh harus ada di tempatku juga. Gitu. Anak sing nakal kayak aku ngene wae diurus, berarti aku nek ngadepi bocah nakal mosok ora tak urus gitu. Itu sih. Itu bener-bener sing akhirnya ya banyak diingatin Mas Ili terus kayak gitu. Gitu Mas Ical. Iya. Keren. Aku terakhir deh Kak, aku Mas Ili. Kalau Mas Ili mau nambahin monggo. Terakhir pertanyaanku gini Kak. Sosok proses Mas Reza ini kan banyak yang juga mengalami hal yang sama. Ya aku berharap banyak yang bisa diambil dari diskusi kita tadi. Tapi untuk orang-orang yang punya keterbatasan, yang punya posisi atau situasi yang mirip sama Mas Reza, aku minta Mas Reza sampaikan lah maksudnya. Bahkan itu kalau mereka aja
bisa disampaikan apalagi ke orang-orang yang posisinya biasa kayak kami, pasti itu sangat kami butuhkan. Iya. Monggo Kak, silakan Kak. Jadi ngomong, semua orang pasti punya keterbatasan kan Isan. Cuma berani nggak kamu menantang dirimu untuk ora sambat kepada keterbatasan. Jadi aku itu orang mungkin cara berpikirnya berbeda dibanding apa bahasane wong ra iso mlaku apa cacat atau bahasa halusnya apa difabel, disable, apalah itu kan cuma penyebutan istilah aja. Iya. Cara berpikirku berbeda dengan teman-teman itu akhirnya, karena kenapa aku seperti menarik diri dari circle teman-teman disable itu karena ternyata begitu mereka berkumpul isinya mau sambat tok, merasa menjadi objek penderita. Nah, ya nggak akan dapat solusi ketika kamu hanya bahas penderitaanmu, karena yang kita butuhkan adalah solusinya kan. Tapi begitu aku itu ngomong sama mereka hal gitu, gue kan orang ngerti apa sih tak rasa, aku kan podo gini. Saya tahu kadang-kadang aku tuh bingung, tapi memang itu ya nggak bisa, karena ya itu kepengen dikasihani. Basicnya kan semua kita pengen dibantu, tapi berani nggak kita ngambil tanggung jawab hidup kita? Yo lawan keadaan itu mesti mbok lawan. Ini keadaan dirimu sendiri ya, bukan melawan orang lain kan sebenarnya. Keadaan yang terjadi ini kan kita ngelawannya diri kita sendiri. Sampai nggak kita ngelewatin batasan itu? Karena ternyata bisa gitu loh. Yang tadinya aku merasa nggak bisa ngapa-ngapain kalau nggak dibantu orang, ternyata bisa. Apalagi dunia digital hari ini kan. Jadi kan enak banget. Itu sebenarnya kenapa aku milih dunia digital juga itu. Nah, tapi untuk ngajak teman-teman difabel lain untuk ke dunia ini agak susah sih. Tapi beberapa ada ya Mas, kita akhirnya ada yang berkegiatan di Rumah Sasongko, men-challenge teman-teman yang akhirnya ketemu. Kan aku banyak diajak forum juga, ngisi forum 1-2 ikut, tapi begitu kita loyo nih tengah jalan, kayak gitu-gitu. Ya memang akhirnya berani nggak men-challenge, karena kalau teknis bagi Mas Ili dan bagi komunitas sih kayaknya nggak terlalu penting ya Mas. Mentalitas yang paling penting. Yuk, berarti bagaimanapun keadaan kita yang punya kelemahan, punya kekurangan, punya kesulitan, wani ra kowe melewati batasan itu. Itu sih akhirnya. Sangat Mas Ili, monggo Mas Ili. Closing statement kalau memang akhirnya dibutuhkan di sesi pertama ini ya, di sesi yang ini ya, dari proses perjalanan mentalitasnya Mas Reza dari sisi Mas Ili sebagai pendamping Mas Reza. Iya, aku sidik wes. Kalau bahasa bebas di agama itu kan ada, sederhana banget, yang namanya hafalan takilun itu. Karena hafalan takilun itu Gusti Allah cuma menyampaikan kepada manusia sesederhana bahwa, hei cah, gue utakmu ini, kira-kira. Hei kamu para manusia pakailah otak kamu. Jadi ternyata kalau diharafiahkan yang dilakukan Mas Reza itu sekarang terjadi karena dengan keterbatasan di fisik otaknya ini nggak ada batas gitu. Rasanya itu yang sekarang bisa dieksplorasi. Tetapi bahkan Mas Reza pun fisiknya kan juga memaksa diri untuk fight terus kan gitu. Itu sih yang aku melihat bahwa kesempatan besar kepada siapapun yang aku menguatkan apa yang disampaikan Mas Reza, nggak ada urusan dengan soal difabel yang selama otaknya terus masih bisa segar. Dan terutama yang kedua adalah mata sih. Otak dan mata ini karena begitu orang kehilangan kemampuan mata itu, katakanlah maaf buta gitu, dia kehilangan kemampuan sekitar 70% Sal. Kenapa begitu? Karena kebetulan kita ini di jaringan rumah usaha mendampingi Pertuni Jawa Tengah. Pertuni Jawa Tengah itu Persatuan Tunanetra Indonesia. Kita salah satu teman mereka lah, Mas Beri terutama yang bertugas di sana. Itu sih Sal. Oke. Makasih Mas Eli, makasih Kak. Sama-sama. Sesi ini aku tutup dulu supaya kita bisa lanjut ke sesi selanjutnya, karena aku yakin eksplorasi diskusi sama Mas Reza nih
fighter banget soalnya Mas Ili. Iya. Makasih ya Mas Ili. Kak Reza terima kasih banyak. Sama-sama Mas Isal. Teman-teman terima kasih banyak masih bareng sama kami. Kita ketemu lagi di sesi yang lain. Tetap di Saling Berguru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.